Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak on cam. Pertama saya sangat senang bisa mendengar pencerahan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah dan pengetahuan yang luar biasa, terutama buat adik-adik yang kelihatannya banyak sekali mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Karena saya merasa banyak sekali laki-laki yang salah kadang mendudukkan masalah mahar ini. Jadi ada beberapa pola yang dijadikan alasan untuk perempuan patuh dalam artian positif, bahkan sekaligus dalam artian yang negatif. Pertama, kita melihat bahwa ada kadang di dalam beberapa hal, misalnya di dalam perjalanan berumah tangga itu perempuan kadang-kadang bisa beralih fungsi yang sangat drastis karena kondisi akan sesuatu hal dan beberapa hal. Misalnya di dalam kehidupan sekarang ini sering sekali cenderung perempuan mendapat peran dalam kondisi terpaksa, menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, dalam artian harus menjadi penggerak ekonomi keluarganya karena mungkin suami sakit atau suami menganggur. Tapi begitupun laki-laki tidak bisa memahami dengan lembut dan penuh kasih sayang bahwa istri sekarang sudah tidak lagi istri yang seperti dulu, yang hanya meladeni, hanya menjadi pengurus rumah tangga, tapi sekarang sudah beralih kepada tanggung jawab yang lebih. Begitupun kadang suami tidak bisa memahami bahwa istri itu bukan hanya menjadi istrinya saja, tapi tetap menjadi putri dari keluarganya. Saya memiliki teman yang memiliki kasus, saya mohon nanti pencerahannya ini bagaimana. Ketika berumah tangga, suaminya menganggap bahwa karena istrinya ini adalah istrinya yang wajib patuh kepada dia tidak ikhlas bahwa istrinya ini setelah yang memiliki penghasilan tidak hanya memperhatikan dia, tapi berbagi kepada keluarganya. Karena bagi dia istrinya ini sudah diberi mahal, ini milik dia, istrinya harus harus full penuh begitu loh, baik itu secara perhatian, pelayanan, termasuk penghasilannya. Dia tidak ikhlas istrinya berbagi dengan alasan katanya harus patuh. Jikalau tidak begitu, sudahlah, tidak perlu lagi bekerja, di rumah saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sering sekali karena mahar ini dianggap membeli istri, sehingga istri tidak lagi tidak mempunyai hak untuk berdiskusi, ditanyakan, mengambil keputusan besar di dalam keluarga. Nah, itu bagaimana itu Kang? Apakah dianggap ketika istri seperti itu kondisinya, apakah dianggap istri pembangkangkah atau itu bagaimana itu Kang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kang Fakih kalau mau dikomentari. Saya kira sebenarnya tidak, karena Ibu udah langsung bicara pentingnya seorang laki-laki ya. Jadi memang ini pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana mendefinisikan menjadi laki-laki yang tidak merasa paling hebat, paling berkuasa, dan lain-lain. Tetapi ada konteks mubadalah, tentu saja pendidikan ini tidak hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada perempuan. Sama aja bagaimana agar para perempuan juga tidak mendefinisikan laki-laki ya seperti orang itu. Karena kadang-kadang perempuannya juga mendefinisikan laki-laki sebagai tadi mesin ATM misalnya. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang habis-habis gitu. Pada saat yang sama juga laki-laki juga kita ini didefinisikan perempuan yang penting ya seksnya, kalau seksnya nggak bisa sudah ganti saja gitu loh. Nah ini juga kan pendidikan yang salah. Jadi adik manis mari sini, katanya nggak manis lagi, sono pergi gitu loh, ganti. Nah ini pendidikan yang melekat pada kita karena lagu kita begitu, ceramah kita begitu, omongan sehari-hari begitu. Ini yang salah yang ingin diluruskan oleh Islam gitu loh.
Karena itu fadfar bidzatid din kalau bahasa hadisnya. Yang paling utama dalam relasi itu tentu saja uang penting, cantik penting, posisi penting, tapi itu tidak yang menopang yang sesungguhnya. Yang menopang sesungguhnya adalah akhlakul karimah. Komitmen untuk saling berbuat baik, itu yang akan menopang. Karena uang bisa saja besok hilang atau dicuri atau habis, lalu kita bisa miskin. Lalu wajah ganteng cantik juga mungkin besok sakit, cacaran, kena COVID atau apalah, kita tidak tahu. Lalu kemudian posisi jabatan juga bisa jadi karena kasus tertentu atau dipindahkan apa, nggak tahu. Nah ini yang paling menguatkan relasi itu adalah takwa kalau bahasa. Dan takwa itu bukan sholat terus, itu simbol. Yang paling utamanya adalah tadi akhlakul karimah. Karena sholat itu kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, bagaimana sholat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar dalam relasi suami istri gitu. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk berlaku mubadalah. Berperilaku mubadalah artinya membawa rahmah menjadi anugerah bukan musibah. Nah, istilahnya Mbaknya Nur Rofiah, menjadi anugerah bukan musibah kepada diri dan pasangan. Nah ini yang perlu untuk disuarakan terus-menerus kepada laki-laki dan perempuan. Tidak hanya laki-laki saja, Bu, karena perempuannya juga kadang mendefinisikan laki-laki seperti itu. Laki-laki harus gitu loh. Harus berharta besar, sehingga banyak sekali perempuan itu nggak masalah ketika menikahi orang yang sudah berusia renta asal besoknya meninggal kaya raya gitu loh. Banyak itu tuh. Kenapa terjadi prostitusi? Ya karena keinginan tadi. Nggak masalah tubuhnya dipakai asalkan dapat uang banyak gitu loh. Artinya laki-laki ya ATM itu. Nah ini kan terdefinisikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentu saja banyak perempuan tidak demikian, banyak sekali. Cuma yang saya maksudkan pendidikan publik kita itu di mana-mana ya, di koran, iklan-iklan. Kita lihat tiap iklan pasti perempuan cantik dan pakaiannya tuh minim, memang sengaja bukan barang yang mau dibeli, yang perempuan yang harus dilihat gitu. Jadi laki-laki itu dipaksa oleh kehidupan ini ya memang untuk menginginkan seks itu yang muda, yang cantik, itu dipaksa begitu. Nah, karena itulah agama hadir untuk meluruskan itu semua, karena hidup kita sudah terlalu banyak yang membawa kita kepada akhlak non karimah, tidak karimah. Iklannya di TV-nya, internetnya, ngajinya, ikut-ikutan gitu loh. Dan lain-lain. Jadi saya kira ini tugas kita semua, bagaimana agar kita betul-betul menjadi pewaris akhlak Nabi Muhammad SAW, menjadi pelaku teladan akhlakul karimah, menjadi khalifah fil ard yang betul-betul hadir, membawa rahmah, anugerah, bukan musibah, dan menghadirkan akhlakul karimah. Laki-laki semuanya usahakan seperti itu, perempuan juga semuanya usahakan seperti itu, sehingga betul-betul kehidupan kita ini menjadi individu yang soleh dan solehah, keluarganya juga menjadi keluarga yang adil, thayyibah dan solehah, masyarakatnya menjadi khairu ummah, dan negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akhirnya betul-betul rahmatan lil alamin. Ini perlu implementasi, tentu saja tidak hanya dan juga cara pandang. Jadi ini dakwah kepada semua laki-laki dan perempuan. Laki-laki, ayo definisikan kembali tentang kelelakian itu yang betul-betul merujuk kepada akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Begitupun hal yang sama dengan perempuan, definisikan perempuan, definisikan laki-laki, laki-laki juga mendefinisikan perempuan, bagaimana agar betul-betul menjadi insan-insan yang khalifah fil ard, mendatangkan, menghadirkan kemaslahatan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tentu saja berdinamika hidup ini, tapi jangan pernah lelah untuk menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan sebagai orang yang dipercaya, diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ard. Itu Mbak. Siapa tadi lupa namanya. Amali kalau nggak salah, Mbak Amali ya.
Jadi mari kita, tentu saja banyak laki-laki busuk, tapi banyak laki-laki baik. Banyak perempuan buruk, banyak perempuan juga baik. Nah, yang busuk buruk ini mari kita kenali wajah Islam yang rahmah, yang akhlakul karimah, agar mereka hijrah, agar mereka pindah, agar mereka lalu punya laku cara pandang yang mubadalah, tentu dari kita, baik omongan kita, status kita, laku kita, sehingga bisa menginspirasi yang lain. Nah, syukur-syukur yang sudah punya forum, yang sudah punya kelas, yang sudah punya mahasiswa-mahasiswi, santri, yang punya pengajian, yang punya, ya mari kita tebarkan, yang punya keluarga, mari kita sampaikan apa yang telah diterima sebagai kebaikan pada tadarus ini untuk disebarkan, disampaikan, didakwahkan yang lain.